Oke, kita lanjutkan ya, mengulas sedikit yang tadi. Jadi, di internet ini walaupun dia menyatukan seluruh dunia gitu ya, jadi bisa saling terhubung, memperkuat globalisasi gitu ya, tetapi masing-masing orang, yang mengakses internet itu akan mengakses hal-hal yang mereka senangi gitu ya. Jadi walaupun bisa mengakses apa saja, tetapi mereka ini cenderung untuk mengakses hal-hal yang mereka senangi saja gitu ya. Jadi walaupun interconnected, tapi sebenarnya separate, tetap terpisah-pisah gitu ya. Nah ini nantinya alur alur informasi atau konten yang ada di internet, di cyberspace itu alurnya itu dari center ke peripheral. Peripheral ini pinggiran gitu ya, maksudnya center ini adalah misalkan negara-negara barat, di mana, perangkat elektronik ya, di mana yang kita gunakan untuk mengakses internet seperti komputer, laptop dan lain-lain itu kan dibuat di negara-negara barat, mayoritas gitu ya. Lalu juga peralatan internetnya seperti jaringan dan lain-lain itu juga dari negara barat, sehingga alur informasi gitu ya, alur konten itu dari, tengah ke pinggir. Nah, yang dianggap tengah ini adalah negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain. Itu itu sebenarnya seperti itu. Jadi dari zaman imperialisme ya, globalisasi konvensional sebelum ada internet pun seperti itu gitu ya. Contohnya, di Indonesia ada McDonald's, ada, eee, Kentucky Fried Chicken gitu, tetapi di Amerika tidak ada Jogja Chicken, tidak ada Olive gitu ya. Jadi pergerakannya itu hanya satu arah dari barat ke timur gitu ya secara garis besar. Tetapi di internet ini nantinya juga akan, bisa mengakomodir produk-produk yang dari, pinggiran, dari daerah timur ini juga bisa sampai ke daerah-daerah tengah atau daerah-daerah barat gitu ya. Maksudnya tengah di sini adalah pusat, informasi dan teknologi gitu ya. Jadi, eee arah perkembangan itu tidak hanya dari barat ke timur, tetapi juga dari bisa timur ke barat. Nah, ini hal yang diakomodir oleh globalisasi. Makanya, eee, beberapa minggu lalu, saya sudah pernah menjelaskan adanya hibridisasi. Jadi pengaruh itu kalau zaman dulu pengaruh itu namanya westernisasi, jadi kebarat-baratan gitu ya. Tetapi makin ke sini, orang-orang barat pun mulai terpengaruh oleh budaya ketimuran gitu ya atau orientalisme. Makanya ada percampuran itu namanya hybridization gitu ya. Lalu berikutnya di, isu globalisasi dalam cyberculture juga nantinya ada, traditional versus internet celebrities gitu ya. Jadi traditional celebrities itu yang bisa kita lihat di TV atau di media cetak gitu ya. Aktris, aktor, penyanyi gitu ya, atau, TV host gitu ya, itu traditional celebrities. Dengan munculnya internet, muncul juga selebritis-selebritis lain gitu ya, yang mungkin belum pernah muncul di TV sama sekali, tetapi mereka bisa memiliki followers yang banyak, bisa menghasilkan uang dari, internet, dari presence atau, konten-konten dia di internet gitu ya. Nah ini misalkan selebgram, seleb-tweet gitu ya, itu secara general atau YouTubers, ini disebutnya adalah internet celebrities. Lalu berikutnya, cyberculture ini juga melahirkan yang namanya e-sport atau olahraga elektronik gitu ya, maksudnya adalah main game. Jadi permainan game juga sendiri dianggap sebagai olahraga gitu ya, bahkan dianggap sebagai cabang olahraga di beberapa turnamen termasuk di Olympics kalau nggak salah. Jadi e-sport ini awalnya muncul dari video games gitu ya, berupa konsol. Konsol ini adalah media permainan, eee media permainan yang belum menggunakan internet. Artinya, kita hanya bisa berlawan main dengan orang yang ada di sebelah kita gitu ya, dengan orang yang menggunakan, peralatan yang sama. Contohnya Nintendo gitu ya, zaman dulu mainnya, Super Mario Bros gitu ya, lalu muncul PlayStation, sekarang sudah sampai PlayStation 5 gitu ya. Ini kan, kedua permainan ini hanya bisa dimainkan oleh orang yang memegang stick yang dicolokkan ke perangkat yang sama gitu ya. Eee, Lalu nanti muncul video games di komputer gitu ya, contohnya misalkan Fortnite yang tembak-tembakan itu. Lalu nanti video games juga muncul di, handphone gitu ya, contohnya adalah Mobile Legends atau Clash of Clans atau PUBG gitu ya, itu contoh-contoh permainan,
e-sport gitu yang ada di handphone. Lalu juga nanti muncul layanan streaming untuk e-sport, contohnya adalah Twitch gitu ya. Jadi ketika si pemain games ini bermain gitu ya, disiarkan secara langsung melalui tayangan internet, contohnya secara streaming gitu ya, live streaming, contohnya di Twitch, atau ada juga yang melalui YouTube gitu ya. E-sports ini juga mulai makin mendapat banyak pengakuan gitu ya, makin banyak kompetisi baik secara yang diadakan oleh berbagai perusahaan gitu ya, atau jadi si games ini kan sebenarnya diciptakan oleh ada manajemennya, ada perusahaannya, ada company-nya gitu ya. Nah, company-nya ini juga banyak mensponsori gitu ya untuk pertandingan-pertandingan sepertinya di mahasiswa FISE ada yang pernah menjadi juara games apa gitu. Saya pernah baca press release-nya. Lalu berikutnya cyberculture juga bisa dianggap sebagai popular culture. How gitu atau why, kenapa kok bisa gitu ya budaya siber dianggap sebagai budaya populer karena ada namanya megaphone effect itu tadi gitu ya. Jadi entah dimanapun orang yang mengunggah itu karena internet ini bisa menjangkau seluruh dunia gitu ya, sehingga apa yang diunggah, konten yang diunggah ini bisa bisa diakses oleh orang di berbagai dunia gitu ya. Jadi ini namanya megaphone effect. Jadi seperti megaphone ini seperti toa. Toa itu apa? Speaker gitu ya. Jadi orangnya di mana tapi suaranya bisa terdengar lantang, bisa terdengar jauh gitu ya, dalam jarak sekian gitu. Itu namanya megaphone effect. Lalu ada juga namanya snowball effect atau efek bola salju gitu ya. Jadi sesuatu yang awalnya hanya diposting oleh orang yang mungkin secara iseng atau dia juga tidak punya followers yang banyak gitu ya, bisa bergulir di sini maksudnya adalah di repost, di share, di like, diberi komentar gitu ya, lalu muncul di explore kita, di explore orang lain, lalu nanti sampai ke tangan orang yang followersnya lebih besar, yang nanti oleh dia di share gitu ya, nanti dia akan menyebabkan si konten yang awalnya kecil atau iseng oleh kreator kecil dan iseng ini gitu ya, maksudnya iseng ini tidak disengaja, bisa menjadi viral gitu. Ini namanya snowball effect. Jadi kalau kalian bayangkan bola salju itu misalkan awal terbentuknya di atas gunung gitu ya, semakin dia bergulir ke bawah, si bola saljunya itu semakin besar karena dia menggulung juga lapisan-lapisan es salju yang dia lewatin gitu ya, sehingga bolanya ini ukurannya semakin besar. Nah, ini juga sama dengan fenomena-fenomena konten yang ada di internet gitu ya, makanya istilahnya memakai istilah ini. Jadi viral gitu ya, sebelum viral ini sebenarnya si konten ini sudah bergulir, bahkan mungkin ada contohnya misalkan KKY gitu ya, konten pertama dia make up pakai beauty blender yang menggunakan balon itu sebenarnya sudah diunggah beberapa bulan sebelumnya, tetapi baru viral beberapa bulan kemudian gitu ya. Nah, itu karena dia takes time untuk bergulir itu tadi, untuk menggait makin banyak orang yang menonton, itu perlu waktu juga gitu ya. Dan biasanya diperlukan juga orang yang followersnya banyak untuk sharing gitu ya, sehingga makin banyak lagi followers dari orang yang followersnya banyak ini makin banyak menonton atau mengkonsumsi konten itu gitu ya. Nantinya si cyberculture ini sebagai popular culture juga melahirkan endorsement gitu ya. Contohnya endorsement ini adalah saya sudah pernah menceritakan awalnya endorsement itu muncul dari olahraga gitu ya, bidang olahraga. Jadi kalau ada atlet bermain, biasanya merek pakaian olahraga itu mengirimkan produk mereka untuk dipakai ketika si atlet ini bertanding gitu ya. Misalkan Nike mengirimkan sepatunya untuk pelari atau Adidas mengirimkan sepatunya untuk pemain bola gitu ya. Nah, itu namanya endorsement. Lalu makin ke sini endorsement juga makin banyak, bahkan mungkin paling banyak itu melalui internet gitu ya. Awalnya sebenarnya melalui
blog. Jadi ketika orang-orang ini punya blog, banyak orang yang membaca blog itu, nantinya pemilik merek gitu ya, pemilik produk, brand-brand itu tertarik untuk mengirimkan produknya ke si blogger ini gitu ya. Sehingga di situ awal mulanya endorsement di cyberculture sebenarnya. Sampai sekarang di TikTok, di mana-mana, Instagram, paling baik Instagram ya, juga banyak sistem-sistem endorsement gitu. Lalu yang berikutnya biasanya slide terakhir ya, ini yang menjadi isu dalam penelitian cyberculture itu biasanya berupa crime gitu ya, atau trolling. Trolling ini biasanya diartikan sebagai orang yang followersnya banyak, dia mencemooh orang yang followersnya lebih sedikit gitu ya, itu namanya trolling. Ini juga sering diartikan dengan bullying gitu ya. Kalau bullying biasanya rame-rame tuh orang yang netizen. Netizen itu sebenarnya singkatan dari citizen on internet gitu ya, atau internet citizen, disingkat menjadi netizen gitu ya. Lalu si bullying ini, kalau bullying misalkan saya mengunggah sesuatu lalu tidak disenangi banyak orang, lalu di kolom komentar saya itu banyak orang yang mencaci maki. Nah, itu namanya bullying gitu ya. Bullying ini walaupun dilakukan secara online gitu ya, melalui secara siber, tetapi efeknya bisa secara langsung gitu ya, bisa bahkan orang banyak yang bunuh diri karena mereka dibully di internet gitu ya. Lalu cybercrime juga bisa berupa orang-orang penipu gitu ya. Jadi banyak orang yang misalkan menggunakan misalkan menggunakan foto cowok ganteng gitu ya, lalu dia mengirimkan pesan kepada cewek-cewek gitu ya, ke perempuan untuk diporotin gitu ya. Nah, ini kan kerugian secara finansial langsung gitu ya, walaupun metodenya berupa secara dunia maya, melalui dunia maya gitu ya, tidak secara langsung, tetapi kerugian yang diakibatkan ini bisa terasa secara langsung seperti kerugian keuangan atau financial loss, atau juga misalkan bisa suicide gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas aliran pengaruh gitu ya, pengaruh atau produk di zaman imperialisme itu dari barat ke timur. Tetapi dengan adanya internet banyak juga aliran budaya gitu ya, yang arahnya itu dari timur ke barat. Jadi makin ke sini itu tetapi banyak juga makin dipertentangkan gitu ya. Contohnya misalkan kita sudah pernah bahas cultural appropriation gitu ya. Jadi makin banyak dikotomi. Dikotomi ini pertentangan antara dua kubu gitu ya, dua sudut. Misalkan tengah dengan pinggir, timur dengan barat, orang kulit putih dengan orang people of color gitu ya. POC ini singkatan dari people of color. Lalu juga pertentangan antara negara maju dengan negara berkembang gitu ya. Ini banyak sekali pertentangan dua sudut seperti ini yang berakibat dari internet gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Jelas, Sir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sesi Zoom kali ini. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Have a good weekend. Oke, Sir. Thank you, Sir.